Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Benda langit satu ini menjadi pemandangan rutin setiap malam, tetapi justru menyimpan begitu banyak misteri dan pertanyaan yang masih membingungkan umat manusia. Ia kerap dilihat sebagai sosok cantik di langit, sumber inspirasi bagi penyair dan perenung. Namun di balik keanggunannya, terselip fenomena-fenomena aneh yang memancing rasa penasaran para ilmuwan sejak dulu hingga sekarang. Benda itu adalah bulan, satu-satunya satelit alami bumi yang menempati posisi sangat istimewa. Dalam perjalanan sejarah, bulan telah dikaitkan dengan berbagai kepercayaan, legenda, hingga ritual religius. Namun di abad modern, bukannya semakin paham, kita justru menemukan semakin banyak teka-teki tak terpecahkan tentang bagaimana ia bisa terbentuk, apa yang menyusun strukturnya, dan mengapa orbitnya begitu ganjil. Seakan-akan bulan bukanlah benda langit biasa, melainkan sesuatu yang secara sengaja ditempatkan di sana. Mari kita telusuri segala kejanggalan ini dan bersiaplah untuk merinding, karena penelusuran kita akan mengungkap hal-hal menegangkan sekaligus menyentuh rasa ingin tahu paling dalam. Keanehan yang muncul sejak teori asal-usul bulan. Manusia telah berupaya menjelaskan asal-usul bulan sejak lama. Sains modern mencatat beberapa teori populer, tetapi tak satu pun yang benar-benar memuaskan. Teori penangkapan, capture theory, mengandaikan bulan awalnya adalah benda langit liar yang melintas dekat bumi. Secara kebetulan, bulan ditarik gravitasi bumi dan akhirnya terkunci dalam orbit. Masalahnya, peluang kebetulan sedetail ini sangat minim, mustahil hampir terjadi begitu saja. Teori akresi, co-accretion theory, menyebut bumi dan bulan terbentuk bersamaan dari awan debu kosmik awal tata surya. Jika benar, bulan mestinya memiliki komposisi mirip bumi, misal inti besi, pola rotasi tertentu. Fakta berkata sebaliknya, struktur bulan berbeda jauh dari bumi sehingga teori ini sulit diterima. Teori pemisahan, fission theory, mengatakan bumi purba berputar sangat cepat sampai sebagian masanya terlempar keluar, lalu menjadi bulan. Ada anggapan bahwa potongan itu berasal dari wilayah Samudra Pasifik. Penelitian kemudian menemukan batuan di bulan lebih tua dibandingkan lantai Samudra Pasifik, jadi teori ini pun goyah. Teori tabrakan besar, giant impact hypothesis, teori paling populer di kalangan ilmuwan kini. Sebuah objek seukuran Mars menabrak bumi muda. Puing-puing tabrakan lama-lama bergabung membentuk bulan. Tetap saja, dibutuhkan presisi luar biasa agar bulan bisa berbentuk sempurna. Statistiknya sangat kecil. Belum lama ini, ada teori sinestia yang memadukan berbagai elemen teori sebelumnya. Katanya, 4,5 miliar tahun silam, benturan besar membuat hampir seluruh permukaan bumi menguap, menciptakan awan gas panas menyerupai donat raksasa. Di pinggiran nebula inilah bulan terbentuk. Namun seperti teori lain, belum ada bukti final yang tak terbantahkan. Penelitian sampel bulan, alih-alih jawaban, justru pertanyaan baru. Kalau begitu kita tinggal pergi ke bulan, ambil sampel batu, teliti di laboratorium, dan selesai. Terdengar sederhana bukan? Namun realitanya bertolak belakang. Ketika NASA membawa pulang batuan bulan, mereka justru menemukan anomali-anomali yang lebih membingungkan. Lapisan batuan terbalik. Secara ilmiah, batuan lebih tua umumnya berada di lapisan bawah, sedangkan yang lebih muda di permukaan. Di bulan, ditemukan batuan yang lebih tua di atas, sementara batuan lebih muda di bawah. Ini seakan-akan ada proses penggalian raksasa sehingga lapisan tua terangkat ke permukaan. Anehnya, fenomena ini tampak terjadi di seluruh permukaan bulan.
Struktur dalam yang tidak lazim. Umumnya, planet atau satelit memiliki densitas yang makin besar di kedalaman. Penelitian bulan menunjukkan hal sebaliknya. Lapisan luar tampak lebih padat, sedangkan ke dalam justru lebih ringan. Penyebabnya belum diketahui sampai sekarang. Usia batuan kawah yang sama. Kawah-kawah di bulan terbentuk dari tabrakan meteorit yang terjadi dalam jangka waktu miliaran tahun. Logikanya, usia setiap kawah berbeda-beda. Mengherankan, usia batuan di hampir semua kawah tersebut ternyata mirip. Mungkinkah semua kawah ini terbentuk dalam satu peristiwa raksasa? Hal ini masih menjadi teka-teki besar. Keanehan komposisi, unsur radioaktif buatan dan logam super kuat. Penelitian lanjutan menguak beberapa hal tak kalah mencengangkan. Tanah dan batuan berbeda drastis. Jika berbentuk alami, komposisi tanah hasil tabrakan meteorit mestinya sejalan dengan batuan asli bulan. Kenyataannya, tanah bulan punya kandungan mineral yang berbeda jauh dari batuannya, seolah-olah bukan keturunan dari lapisan di bawahnya. Batuan bermagnet tanpa medan magnet. Bulan diketahui tidak memiliki medan magnet internal seperti bumi. Aneh sekali, batuan yang diambil justru memiliki sifat magnet kuat. Bagaimana caranya batuan bisa bermagnet sedangkan bulan sendiri tidak? Unsur radioaktif buatan manusia. Di bulan ditemukan uranium-236 dan neptunum-237, dua unsur yang di bumi hanya dihasilkan lewat reaksi nuklir buatan. Bagaimana unsur ini bisa berakhir di bulan jika memang tidak ada campur tangan teknologi? Logam tahan korosi dalam jumlah besar. Titanium, kromium, dan zirkonium, logam kuat, tahan karat, sekaligus langka di bumi, malah banyak dijumpai di bulan. Kalau bulan dan bumi terbentuk dari material serupa, mengapa kandungannya sedemikian timpang? Beberapa ilmuwan ekstrim mengajukan gagasan bahwa bulan punya cangkang logam super kuat di bawah permukaannya, bahan sempurna untuk membangun benteng antariksa raksasa. Ini bisa menjelaskan mengapa kawah di bulan meskipun diameternya berbeda, kedalamannya hampir sama, seolah-olah meteorit besar sekalipun tak mampu menembus lapisan keras di bawahnya. Bulan bergetar seperti lonceng. Eksperimen seismik NASA. NASA memasang seismometer dalam misi Apollo untuk merekam gempa bulan, moonquake, atau getaran akibat benturan. Hasilnya membuat banyak orang di pusat kontrol NASA mengerenyitkan dahi. Apollo 12. Para astronot sengaja menjatuhkan modul pendaratan ke permukaan bulan setelah misi berakhir. Kejutannya, bulan bergema seperti lonceng selama lebih dari 1 jam. Kondisi ini memunculkan dugaan bulan berongga atau memiliki lapisan dalam yang unik. Apollo 13. NASA mencoba menabrakkan beban lebih berat. Getaran berlangsung lebih lama, melewati 3 jam. Pengukuran juga mengungkap bahwa kecepatan gelombang seismik meningkat drastis pada kedalaman sekitar 64 km. Seolah-olah ada ruang kosong atau material jauh lebih ringan dari yang diperkirakan. Bulan lebih mirip planet ketimbang satelit alami. Secara umum, planet-planet di tata surya yang memiliki satelit besar, seperti Jupiter atau Saturnus, selalu berukuran raksasa. Namun bumi relatif kecil, tetapi punya satelit berukuran 1/4 diameter dirinya. Fenomena ini sangat tidak biasa. Orbit nyaris sempurna. Bulan mengelilingi bumi dalam lintasan yang nyaris berbentuk lingkaran sempurna, sesuatu yang sangat langka di antara satelit-satelit lain. Kebetulan gerhana matahari total. Jarak matahari bumi kurang lebih 400 kali jarak bulan bumi, dan diameter matahari juga sekitar 400 kali diameter bulan. Saat gerhana,
bulan mampu menutupi matahari dengan pas. Mengapa bisa kebetulan sepresisi itu? Beberapa ahli mempertanyakan, apakah semua ini semata kejadian alam atau ada intervensi? Teori ekstrim, bulan adalah pesawat luar angkasa kuno. Pada 1970, dua ilmuwan Uni Soviet menggabungkan semua keanehan bulan dan sampai pada kesimpulan mencengangkan. Bulan berongga, memiliki cangkang logam super kuat, dan kemungkinan besar adalah pesawat luar angkasa kuno yang diorbitkan secara sengaja ke dekat bumi. Pertanyaannya, siapa yang menempatkannya di sana? Teori ini terdengar bak fiksi ilmiah, namun setelah melihat hasil seismik bulan yang bergetar dan temuan logam langka, tidak sedikit orang yang mulai berpikir teori ini mungkin bukan sekadar karangan. Kennedy dan tantangan pergi ke bulan. Tanggal 25 Mei 1961, Presiden John F. Kennedy menantang AS untuk mendaratkan manusia di bulan sebelum 1970. Tantangan ini mencetuskan perlombaan antariksa dengan Uni Soviet. Namun ketika foto-foto sisi gelap bulan mulai dikirim oleh wahana antariksa, kabarnya kedua negara menyadari bahwa mereka bukan yang pertama di sana. Apollo 11, astronot yang tampak ketakutan. Neil Armstrong dan Buzz Aldrin berhasil mendarat di permukaan bulan, menjadi pahlawan dunia. Anehnya, dalam konferensi pers setelah pulang, ekspresi keduanya malah cenderung murung, bingung, seakan diliputi rasa takut. Beredar rumor bahwa mereka melihat sesuatu di tepi kawah bulan, mungkin pesawat alien atau makhluk misterius yang jelas membuat mereka bergidik. Suara-suara misterius di sisi gelap bulan. Apollo 10, Mei 1969. Astronot mendengar suara seperti siulan musik saat melewati sisi gelap bulan. Padahal, mereka seharusnya tidak menerima sinyal radio apapun dari bumi di area itu. That music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that? That whistling sound? Apollo 11, Michael Collins, yang tinggal di modul komando sementara Armstrong dan Aldrin di permukaan, merasakan 47 menit tanpa kontak bumi setiap kali modulnya memasuki sisi gelap bulan. Disinilah ia mendengar suara aneh di radionya. Ia sudah diperingatkan sebelumnya, jadi tidak terlalu kaget, namun tetap saja pengalaman itu menyeramkan. Mereka ada di sini. Beberapa transkrip off the record yang bocor mengungkap cerita Armstrong yang diduga melihat deretan pesawat lain di tepi kawah, seperti sedang memantau aktivitas astronot bumi. Tak heran jika setibanya di bumi, ia tampak trauma. Apakah ini alasan kenapa setelah Apollo 17 pada 1972, manusia tidak pernah lagi menjejakkan kaki di bulan? Mungkinkah NASA menghentikan misi karena ditegur makhluk lain? Bukti-bukti yang diduga ditutupi NASA. Rekaman video dan audio asli Apollo 11 konon memuat detail penting dinyatakan hilang atau terhapus oleh NASA. Sebagian publik menuding NASA sengaja menyembunyikan sesuatu. Banyak foto resmi NASA yang terlihat memiliki bagian-bagian diburamkan. Ada yang mengklaim bahwa area tersebut menyembunyikan struktur buatan yang tak boleh dilihat publik. Saksi mata, pangkalan misterius di sisi gelap bulan. Pada 1965, Carl Wolf, seorang insinyur berpangkat sersan 2 Angkatan Udara AS, dikirim ke proyek Lunar Orbiter NASA untuk membantu memproses foto-foto permukaan di bulan. Di ruang gelap, ia diperlihatkan foto-foto menakjubkan yang katanya menunjukkan kubah berstruktur aneh, menara tinggi mirip antena, bangunan bulat seakan dibuat makhluk cerdas. Carl sangat kaget menanti publikasi resmi NASA, namun tak pernah terwujud.
Bertahun-tahun kemudian, Carl membuka suara pada media, menyatakan siap bersaksi di hadapan Kongres. Ia pun tewas tertabrak truk misterius dan supirnya tak pernah ditemukan. Publik berspekulasi bahwa kematian Carl bukan kecelakaan biasa. Mengapa kita belum kembali ke bulan? Setelah Apollo 17 1972, NASA menutup semua rencana misi berawak ke bulan. Uni Soviet pun menghentikan program serupa pada 1974. Alasan resmi, dana besar dan prioritas bergeser ke hal lain. Namun teori konspirasi menyebut NASA sengaja meninggalkan bulan karena suatu peringatan atau ancaman. Apalagi NASA memberikan dalih aneh bahwa teknologi untuk pergi ke bulan telah hilang. Bagaimana mungkin di era teknologi yang semakin canggih, kita malah kehilangan kemampuan? Ada pula versi lain bahwa pendaratan di bulan hanyalah rekayasa. Tapi itu kontroversi tersendiri yang pernah dibahas banyak pihak. Perburuan baru kembali ke bulan. Menariknya, di era modern ini, banyak negara justru tampak berlomba ke bulan kembali. Tiongkok sukses mengirim Chang'e untuk mengambil sampel di sisi gelap bulan, misi pertama manusia sepanjang sejarah pada 2024. NASA merencanakan Artemis 3 pada 2026 untuk menjejakkan manusia di kutub selatan bulan. India, Rusia, Jepang, Eropa, Korea Selatan, Uni Emirat Arab juga punya agenda eksplorasi bulan mereka sendiri. Perusahaan swasta seperti SpaceX, Blue Origin, hingga Firefly merancang teknologi bagi manusia untuk bertahan hidup di bulan. Apakah dalam 1-2 dekade mendatang, kita bakal menyaksikan pangkalan permanen di bulan? Jika iya, apakah rahasia sebenarnya akhirnya akan terungkap? Ataukah kita justru dihadang kembali oleh entitas misterius yang ditengarai menempati bulan jauh sebelum manusia? Terlalu banyak teka-teki yang menanti jawaban. Bulan, satelit yang setiap malam kita pandangi, ternyata menyimpan daftar panjang kejanggalan. Struktur dalam diduga berlubang, unsur radioaktif buatan, logam super kuat yang melimpah, suara aneh di sisi gelap, foto dan bukti data yang disembunyikan, ketidakwajaran ukuran dan orbitnya. Semua ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah bulan benar-benar alami? Ataukah ia hasil rekayasa makhluk cerdas masa lampau? Apa yang sebenarnya membuat NASA berhenti mengirim manusia ke sana selama lebih dari 50 tahun? Para ahli mungkin terus berdebat, namun kunci sesungguhnya ada di bulan itu sendiri. Kalau kita ingin menguak faktanya, tampaknya kita harus menginjakan kaki lagi di permukaannya, kali ini dengan teknologi dan keberanian lebih besar. Besar harapan kita bahwa misi-misi baru ke bulan akan memberi jawaban meyakinkan, atau justru membuat kita semakin takjub, merinding, sekaligus tersentuh oleh realitas yang mungkin jauh di luar jangkauan akal manusia. Satu hal yang pasti, bila teori-teori ekstrim terbukti benar, maka sejarah umat manusia mungkin perlu ditulis ulang. Dan jika semua keanehan ini hanyalah rangkaian kebetulan, maka bulan adalah kebetulan kosmis paling menakjubkan yang pernah ada. Langkah selanjutnya menanti. Dengan segala kontroversi dan misteri yang melingkupi, bulan ibarat panggung megah yang menanti lakon baru. Misi-misi antariksa modern mungkin akan menyingkap tabir yang menutupi rahasia di balik cangkang bulan. Ataukah justru misteri bulan akan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kisah peradaban manusia, menyalakan rasa penasaran kita untuk terus menatap langit dan bertanya, benarkah kita sendirian di alam semesta ini? Ataukah teman dekat kita di langit malam justru disusupi kehidupan yang tak pernah kita bayangkan? Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.